Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat hadir pada malam ini, malam keempat Ramadan, untuk insya Allah mengikuti sholat tarawih, dan tadi kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita di rumah kesehatan, keselamatan dan kebaikan, keberkahan. Dan sebenarnya kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Itu adalah sesuatu yang kita seringkali lupa untuk syukuri karena kita masih miliki. Namun ketika Allah ambil kenikmatan itu dari kita, barulah kita sadari betapa luar biasanya apa itu yang namanya sehat. Pada saat kita hadir di sini, saya sedang berbicara di sini, mungkin ada orang lain yang sedang sakit dan ingin sekali bisa hadir untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah. Tidak usah jauh-jauh, bapak saya sendiri sudah 2 minggu ini Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu nikmat yang sangat simple, sangat-sangat mudah sekali sebenarnya, yaitu nikmat untuk menelan. Karena kita sudah biasa makan dan minum sehari-hari, jadi kita merasa menelan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Namun ketika orang diberi penyakit tertentu, misalkan bapak saya mengalami penurunan kinerja syaraf, maka untuk bisa menelan saja itu membutuhkan sesuatu effort atau usaha, dan untuk mengobatinya juga tidak mudah. Maka dari itu marilah kita betul-betul bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah Allah berikan pada kita. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ini telah masuk malam keempat, tadi hari ketiga kita berpuasa. Mungkin Bapak Khotib atau Ustadz yang lain telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Saya di sini hanya mengulangi kembali. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Baqarah 148, cuplikan ayatnya, fastabiqul khairat, artinya berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Artinya ketika kita berbuat baik, maka kita harus sebanyak-banyaknya. Kita berlomba-lomba dengan siapa? Dengan waktu. Karena kita di dunia ini waktu kita terbatas. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana semua amal kebaikan dilipat gandakan. Salat sunnah dihitung wajib, yang wajib berkali-kali lipat digandakan pahalanya. Namun kita rangkum saja, ada 3 hal yang perlu kita siapkan atau kita genjot, kita perlombakan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah salat sunnah kita. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib. Kemudian ada salat seperti ini adalah tarawih. Mau ditambah lagi dengan salat malam lagi, monggo. Kemudian ketika kita ba'da subuh, kita sebaiknya, meskipun ini mungkin cukup sulit, kita berdiam diri dulu di masjid sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu-waktu dilarangnya sholat itu telah berakhir. Di situ kita laksanakan
salat isyraq di waktu syuruk. Sebenarnya ini adalah termasuk salat duha, namun memiliki pahala khusus. Jadi dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di masjid sampai melaksanakan salat sunnah duha di awal waktu syuruk, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat saja di waktu syuruk tadi, matahari sudah mulai terang, kita mendapatkan pahala seperti orang berhaji dan berumrah secara sempurna. Orang yang pergi haji atau umrah saja belum tentu pahalanya sempurna. Namun di dalam hadis ini kita dijamin mendapatkan pahala sempurna hanya dengan melakukan sholat 2 rakaat yang sangat sederhana saja. Kemudian setelah itu tentunya sholat duha yang biasanya. Sholat duha ini banyak sekali kebaikannya. Salah satunya adalah memperlancar rezeki kita, mempermudah urusan kita. Kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat kita akan dimudahkan. Yang kedua, setelah sholat, hal lain yang perlu kita genjot adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita harus memiliki target pribadi. Misalkan dalam 1 bulan ini kita target 1 kali khatam Al-Quran. Artinya kalau ada 30 hari, maka masing-masing hari 1 juz. Mau 2 juz lebih baik, mau 3 juz lebih baik. Atau seperti Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran bisa 2 kali dalam 1 hari, monggo. Kalau saya pribadi tidak sanggup. Jadi kita sudah memiliki target, misalkan 1 hari 1 juz, kita bagi lagi menjadi 5 waktu. Misalkan dalam 1 waktu sholat kita baca 2 halaman, kita bagi lagi sebelum sholat 1 halaman, sudah sholat 1 halaman, insya Allah tidak akan terasa. Namun tidak hanya itu saja, tidak hanya membacanya. Kalau membaca Al-Quran, saya yakin orang Indonesia ini sangat senang sekali. Khataman itu senang sekali di mana-mana. Yang kita masih kurang adalah mempelajari arti dan maknanya, mendalami maknanya. Bahkan mungkin kalau kita ditanya apa arti surat Al-Ikhlas, mungkin kita sendiri masih belum paham. Apa surat Al-Fatihah artinya? Mungkin sudah lebih banyak yang paham, tapi mungkin ada yang belum paham. Padahal jika kita memahami maknanya, lalu kita sholat sambil kita resapi maknanya, insya Allah kita akan dapat apa itu yang namanya khusyuk. Seringkali orang tidak bisa khusyuk karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Padahal bacaan kita ketika sholat itu dari awal sampai kita salam itu sangat baik sekali. Isinya doa dan kebaikan. Jadi marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkannya, dan meresapi makna dan artinya, supaya Al-Quran itu betul-betul masuk ke dalam hati kita. Dan yang terakhir adalah infak serta sedekah. Mungkin di situasi seperti ini adalah situasi yang tidak baik bagi negara kita. Kita baru saja terkena pandemi, kemudian kita sedang bangkit. Ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan, maka infak dan sedekah ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, sekaligus sebagai bagian dari mensucikan harta kita. Dengan membantu orang lain, insya Allah Allah akan membantu kita di dunia dan di akhirat. Demikian kultum kali ini, semoga bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.